Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aksadi sekalian, pernahkah Anda sekalian ngeh dengan masa di mana sulit sekali Anda untuk meneteskan air mata? Oh, itu adalah masa yang menandakan Anda dalam kondisi yang keras hati. Sebabnya ialah Anda banyak tertawa, banyak bicara, banyak makan, banyak lalai dan maksiat. Kemudian pergaulan yang buruk. Lantas bagaimana? Azamkan dalam jiwa kita bahwa, ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang menangis karena merasa takut kepada Allah, sampai susu yang telah diperah bisa masuk kembali ke dalam tempat keluarnya. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Pertama, seorang pemimpin yang adil. Kedua, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Ketiga, seorang lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul dan berpisah karenanya. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang berkedudukan dan cantik untuk berzina, kan tetapi dia mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Yang keenam, seorang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan berikutnya, seorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata, nangis. Rasulullah SAW juga bersabda, ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah, dan mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga pertahanan kaum muslimin dalam jihad di jalan Allah. Pertanyaannya adalah, pernahkah seumur hidup Anda menangis karena Allah? Menangisi dosa-dosa Anda, menangisi kelemahan Anda di hadapan Allah? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh menangis karena takut kepada Allah itu jauh lebih aku sukai daripada berinfak uang 1000 dinar. Ada lagi sahabat Rasulullah yang lain, Ka'ab bin Al-Ahbar rahimahullah, mengatakan, sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah itu lebih aku sukai daripada aku berinfak emas yang besarnya seukuran tubuhku. Sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, suatu ketika Nabi SAW berkata kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maka aku katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah saya bacakan Al-Quran kepada Anda sementara Al-Quran itu diturunkan kepada Anda? Maka beliau menjawab, sesungguhnya aku senang mendengarnya dibaca oleh selain diriku. Maka aku pun mulai membacakan kepadanya surat An-Nisa sampai akhirnya ketika aku telah sampai pada ayat ini yang artinya, lalu bagaimanakah ketika kami datangkan saksi bagi setiap umat dan kami jadikan engkau sebagai saksi atas mereka. Maka beliau pun menyela, cukup sampai di sini saja. Lalu aku pun menoleh kepada beliau dan ternyata kedua mata beliau mengalirkan air mata. Kisah sahabat yang lain dari Ubaidullah bin Umar rahimahullah. Suatu saat dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kabarkanlah kepada kami tentang sesuatu yang pernah engkau lihat yang paling membuatmu kagum pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Aisyah pun terdiam, lalu mengatakan, pada suatu malam beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Aisyah, biarkanlah malam ini aku sendirian untuk beribadah kepada Rabbku. Maka aku katakan, demi Allah, sesungguhnya saya sangat senang dekat dengan Anda. Namun saya juga merasa senang apa yang membuat Anda senang. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kemudian beliau bangkit lalu bersuci dan kemudian mengerjakan sholat. Aisyah berkata, beliau terus menerus menangis sampai basahlah ke bagian depan pakaian beliau. Aisyah mengatakan, ketika beliau duduk dalam sholat, maka beliau masih terus menangis sampai jenggotnya pun basah oleh air mata.
Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, kemudian beliau terus menangis sampai tanah tempat beliau sholat pun menjadi ikut basah. Lalu datanglah Bilal untuk mengumandangkan azan sholat subuh. Ketika dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, Bilal pun berkata, "Wahai Rasulullah, Anda menangis. Padahal Allah telah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu maupun yang akan datang." Maka Nabi pun menjawab, "Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur? Sesungguhnya tadi malam telah turun sebuah ayat kepadaku. Sungguh celaka orang yang tidak membacanya dan tidak merenungi kandungannya, yaitu ayat, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal." Mu'adz radhiyallahu anhu pun suatu ketika pernah menangis terseduh-seduh. Kemudian ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka beliau menjawab, "Karena Allah Azza wa Jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa. Yang satu akan masuk surga dan satunya akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan aku tidak tahu aku termasuk golongan manakah aku di antara kedua golongan itu." Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah pun pernah menangis dan ditanyakan kepada beliau, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku khawatir besok Allah akan melemparkan diriku ke dalam neraka dan tidak mempedulikan aku lagi." Sahabat Rasulullah yang lain, Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, suatu ketika memberikan khutbah di Basrah, dan di dalam khutbahnya dia bercerita tentang neraka. Maka beliau pun menangis sampai air matanya membasahi mimbar. Dan pada hari itu orang-orang pun menangis dengan tangisan yang amat dalam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangis pada saat sakitnya menjelang ajal. Maka ditanyakan kepadanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Maka beliau menjawab, "Aku bukan menangis gara-gara dunia kalian ini, namun aku menangis karena jauhnya perjalanan yang akan aku lalui, sedangkan bekalku teramat sedikit. Sementara bisa jadi nanti sore aku harus mendaki jalan ke surga atau ke neraka. Dan aku tidak tahu akan kemanakah digiring diriku nanti." Demikianlah keimanan Rasulullah dan para sahabat mulia. Maka sahabat aksara jiwa sekalian, sering-seringlah menunduk takut dan menangis kepada Allah. Bagaimana kita bisa bangga menisbatkan diri sebagai muslim yang beriman, tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada Allah. Air mata seolah mengering, seolah-olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang dilakukan. Suatu malam Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah terbangun dari tidurnya, kemudian menangis. Sampai tangisannya membuat segenap penghuni rumah kaget dan terbangun. Maka mereka pun bertanya mengenai keadaan dirinya. Dia menjawab, "Aku teringat akan sebuah dosa, maka aku pun menangis." "Kapan terakhir kali kau menangis?" "Karena taubat kepada Allah." Wahai sahabat aksara jiwa sekalian,